Apabila hasil peternakan rumahan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, coba kita lihat beberapa hal berikut ini. Peternak ayam skala rumahan walaupun hanya usaha sampingan dan usaha kecil-kecilan, akan tetapi tetap saja kita mengharapkan hasil dari usaha kita itu. Akan tetapi hasil usaha itu tidak serta-merta atau tidak otomatis datang setelah usaha itu kita lakukan. Kadang-kadang ada orang yang menyamaratakan atau bahasa kerennya itu menggebyah uyah, mengeneralisir keadaannya itu kepada semua orang. Jadi kalau saya gagal, harusnya semua orang juga gagal. Nah, ini yang tidak fair ini. Sehingga apabila kita gagal dalam satu usaha, maka kita melihat orang lain juga akan gagal dengan usaha tersebut. Nah, ketika keadaan demikian, ada orang lain yang berusaha hal yang sama dengan apa yang kita usahakan dan usaha itu berhasil, seolah-olah orang itu berbohong kepada kita. Wong saya saja gagal kok kamu kok bisa berhasil. Bagaimana ceritanya? Nah, padahal seharusnya yang terjadi tidak seperti itu. Apabila kita gagal dalam satu usaha, katakanlah usaha ternak ayam skala rumahan, skala kecil-kecilan, maka kita harus koreksi diri. Mana bagian-bagian yang belum kita lakukan atau mana bagian-bagian yang sudah kita lakukan akan tetapi tidak sempurna, sehingga menyebabkan kegagalan pada usaha kita tersebut. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin saja terjadi sehingga menyebabkan peternakan ayam skala rumahan kita membuahkan hasil tidak seperti yang kita harapkan. Yang pertama adalah kesalahan dalam memilih bibit atau indukan. Setiap orang menjalankan peternakan skala rumahan tentu mempunyai tujuan masing-masing dan tujuan itu tidak harus sama. Ada orang yang beternak ayam skala rumahan mempunyai indukan 1-2 ekor atau sampai 10 atau 20 ekor. Ini tujuannya untuk menjual telurnya atau menjual telur sebagai konsumsi. Ada juga orang yang bertujuan untuk menjual telur fertil yang bisa ditetaskan. Dan ada juga orang yang bertujuan dengan ternaknya itu nanti dia bisa menjual DOC. Lalu ada lagi orang yang bertujuan untuk menjual ke restoran atau ke rumah makan. Ya, ketika dia berumur sekitar 2 bulan ke atas, mempunyai bobot antara 8 on sampai 1 kilogram, ini dijual ke rumah makan. Dan ada juga yang memelihara ayam skala rumahan ini dengan tujuan dijual sebagai ayam dewasa. Nah, kita harus menyesuaikan tujuan ternak skala rumahan kita itu apa. Harus ditentukan dahulu supaya nanti mudah memilih indukan yang tepat untuk bibit peternakan kita itu. Kalau kita beternak ayam skala rumahan dan menginginkan hasil dijual sebagai yang dijual itu adalah telurnya, baik itu telur fertil ataupun telur untuk konsumsi. Tetapi kok kita membeli indukan yang mempunyai jenis telur tidak banyak, nah ini tentu akan gagal. Bagaimana kita mengharapkan telur yang mau dijual kok beli indukan yang indukan biasa yang tidak mempunyai telur banyak? Ya tentu kita akan kecele. Maka kalau kita mau jual telur ya kita cari yang telurnya banyak, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita menginginkan peternakan kita itu kita jual hasilnya dalam bentuk DOC. Nah, kita sudah berusaha, tetapi kita tidak melihat pasar mana atau pasaran dari DOC ayam yang kita punya itu. Sehingga ketika sudah ada DOC-nya kita tidak bisa menjualnya umpamanya. Maka kita juga akan kecele. Tapi kalau sudah jadi DOC tidak dijual pun sebenarnya tidak apa-apa. Kita ingus sendiri, kita besarkan sendiri. Tetapi apabila tujuan itu, maka kita akan kecele. Atau DOC-nya hanya sedikit karena telurnya sedikit, ini juga akan kecele. Demikian juga apabila kita ingin memelihara ayam skala rumahan, kita jual sebagai ayam pedaging untuk rumah makan yang berbobot antara 8 on sampai 1 kilo. Nah, ini apabila kita membeli indukannya ini asal-asalan, tidak memikirkan ini ayam ini jenis ayam ini cepat besar atau tidak. Apabila kita pelihara secara intensif, kita beri makan yang baik,
maka ini juga akan menimbulkan kekecewaan karena nanti hasil penjualan ini tidak sesuai dengan biaya pakan yang kita keluarkan. Nah, maka harus jeli betul kita lihat. Kalau kita ingin menjual hasil ternak kita sebagai pedaging ini, kita harus jeli. Kita lihat bahwa ayam ini laku di pasaran dan ayam ini cepat besar. Harus seperti itu. Baru kita akan menemukan hasil yang baik dari peternakan skala rumahan kita. Jadi intinya, salah memilih bibit atau salah memilih indukan ini berakibat fatal untuk peternakan skala rumahan kita. Akan mengakibatkan tidak sesuainya antara estimasi atau harapan yang kita sudah bangun dengan hasil yang akan kita dapatkan. Maka bibit ini memegang peranan yang sangat penting. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah masalah pakan. Pakan ternak kita itu harus sesuai dengan maksud tujuan peternakan kita, atau kita mau ambil apanya dari peternakan itu. Contoh, kita mau mengambil telur dari hasil peternakan kita, atau DOC dari peternakan kita. DOC dihasilkan dari telur, maka telur dengan DOC ini sangat identik ya. Apabila telurnya banyak, ya insya Allah otomatis DOC-nya nanti hasilnya banyak. Nah, apabila kita ingin menjual DOC atau jual telur dari hasil peternakan rumahan kita, maka pakan harus kita perhatikan. Pakan yang kita berikan harus pakan yang mengandung nutrisi untuk ayam petelur, atau pakan yang mendukung untuk dibuahinya telur-telur tersebut. Yakni kita cari saja formula yang pas untuk ayam-ayam kesayangan kita itu. Tetapi harus diperhatikan bahwasanya pakan ini harus mendukung adanya pembentukan telur di dalam perut ayam-ayam kita tersebut. Salah satu triknya yaitu dengan memberikan pakan konsentrat ayam petelur. Tentu tidak 100%. Kalau di tempat saya hanya sekitar 20 atau 25% dari pakan adalah konsentrat ayam petelur. Kemudian kalau mau diambil peternakan kita itu akan dijual sebagai pedaging, maka DOC yang kita besarkan tadi kita berikan pakan juga kan. Nah, pakan untuk DOC yang akan kita besarkan tadi harus sesuai juga dengan SOP-nya. Jadi harus memenuhi syarat, memenuhi kriteria-kriteria sebagai pakan ayam pembesaran. Nah, jangan sampai kita samakan antara ayam yang sedang pembesaran dengan ayam yang sudah berproduksi telur. Maka ini akan menyebabkan kegagalan juga. Lalu hal-hal yang sering terjadi yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam peternakan rumahan, yaitu memberi pakan kepada ayam-ayam kita itu secara sembarangan. Contoh, apabila ada sisa-sisa nasi atau sisa makanan dapur yang sudah basi atau sudah kadaluarsa, maka kadangkala kita sebagai orang-orang desa ini langsung saja melemparkan kepada ayam. Memang ayam-ayam kita itu akan senang memakannya, walaupun makanan itu makanan basi. Tetapi hal itu akan menyebabkan kerusakan pada ayam kita, menyebabkan penyakit, umpamanya saja pilek atau ngorok-ngorok atau cacingan dan lain sebagainya. Atau yang lebih parah lagi, apabila si tuan rumah ini, kita sebagai tuan rumah kadangkala kita mendapatkan daging ayam untuk masakan kita, untuk makanan kita. Lalu di sisa-sisa makanan itu ada atau tulang-tulang ayam atau mungkin ya pokoknya sisa-sisa makanan yang mengandung daging ayam atau tulang-tulang ayam. Nah, ini karena kecerobohan kita, kadangkala kita langsung saja memberikan kepada ayam-ayam kesayangan kita. Kita tidak tahu ayam-ayam yang kita makan tadi, yang kita beli dari pasar, umpamanya daging ayam, apalah daging ayam potong atau apa yang kita beli dari pasar tadi, apakah ayam itu dalam keadaan sehat atau tidak. Lalu setelah di rumah sudah kita makan sisanya itu kita berikan kepada ayam-ayam kita. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat fatal, perbuatan yang tidak menguntungkan peternakan kita. Seringkali dari hasil memberi makan seperti ini, maka akan mengakibatkan penyakit bagi ayam-ayam kita. Karena penyakit atau apa saja virus atau kuman yang masih terdapat di dalam sisa-sisa makanan dari daging ayam yang kita beli di pasar tadi bisa saja menjangkiti ayam-ayam kita, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan atau terjadinya penyakit, kematian dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan adalah masalah perkandangan. Perkandangan ini pada prinsipnya jangan sampai ayam kita terlalu kena panas yang berlebihan,
Juga jangan sampai ayam-ayam kita itu kehujanan. Ini pada prinsip pokoknya. Tetapi untuk kandang-kandang ayam-ayam pembesaran yang masih kecil, terutama DOC yang berusia 1 sampai 20 hari, maka ini selain daripada tidak kehujanan dan tidak kepanasan juga harus tertutup nyaris rapat ya, hampir rapat, hanya diberikan lubang-lubang untuk bernapas saja, cukup untuk memasukkan oksigen saja. Kenapa demikian? Karena DOC tersebut bulu-bulunya belum tebal sehingga masih sangat lemah menghadapi situasi dingin, apalagi ketika malam hari. Maka ini sebaiknya di dalam box DOC tersebut diberikan lampu penghangat. Dan pada prinsipnya yang lainnya itu yang penting tidak kehujanan, karena apabila kehujanan ini akan mengakibatkan banyak sekali mudorot atau keburukan-keburukan di ayam kita, terutama apabila sedang bertelur ya, ayam-ayam indukan yang sedang bertelur ini apabila kehujanan ini bisa saja produksi telurnya terhenti, sehingga ini akan menyebabkan kerugian dan tidak sesuainya hasil peternakan kita dengan seperti apa yang kita harapkan. Demikianlah dulur-dulur beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjalankan peternakan ayam skala rumahan. Jadi apabila terjadi kegagalan pada diri kita, bukan berarti orang lain harus gagal seperti kita. Atau kalau orang lain berhasil, bukan berarti kita tidak bisa berhasil. Tetapi mari kita lihat dalam peternakan kita itu, mana langkah-langkah yang belum kita lakukan atau mana yang belum tepat, sehingga mengakibatkan tidak sesuainya antara harapan atau ekspektasi peternakan kita itu dengan realita atau hasil yang kita dapatkan. Semoga ada manfaatnya. Ada kesalahannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.